serta Tuhan Engkau bersiang atau malam, tiada yang kelam, hatimu tentram, tak ada yang menggalakkan jika Tuhan serta. Peganglah terus janjinya, yakin dan percaya, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga. Sembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga. We pray you be our eyes and watch us where we go, and teach us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. We pray we'll find your light. We pray we'll find your light. And hold it in our heart. And hold it in our heart. As darkness falls each night. As darkness falls each night. Remind us where you are. Remind us where you are. Let this be our prayer. Let this be our prayer. When shadows fill our day. When shadows fill our day. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lead us, Lord. Lead us in your
Remind us where you are. Let this be your prayer. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Lead us to a place. Guide us with your grace. To a place where we'll be safe. Lead us, jadikan hidupku suka.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Selamat datang di kebaktian online tanggal 14 Februari 2021. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari Valentine atau hari kasih sayang yang baru kita lewati pada hari ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengucapkan Happy Valentine kepada yang dikasihinya, silahkan katakan I love you, aku mengasihi kamu, wo aini, atau sarangeo. Silahkan ucapkan. Lalu pada hari Jumat lalu kita juga telah merayakan Chinese New Year atau Imlek. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan Xin Nian Kuai Le. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita akan tunduk kepala dan bersaat teduh. Kita akan membaca panggilan berbakti dari 1 Yohanes 3 ayat 1a dan Efesus 5 ayat 2. Namun kita akan membacakannya secara silih berganti. Wanita akan membaca satu bagian yang pertama, lalu pria akan membacakan bagian yang kedua. Untuk membantu saya dalam panggilan berbakti ini, saya akan memanggil Valentine saya untuk membantu saya. Baik, kita bacakan 1 Yohanes 3 ayat 1a dan Efesus 5 ayat 2. Mari para wanita baca bersama dengan saya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kita kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih Allah adalah kasih yang terbesar yang bisa kita rasakan, adalah karya terbesar di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama, karya terbesar. Hati
Yesus, Engkau sungguh merupakan karya terbesar yang berada di dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami, memberikan kami kesempatan untuk tetap sehat, tetap aman, dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur karena meskipun kami berada dalam kebaktian online, tapi kami tetap bisa berkumpul bersama-sama, merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa agar Tuhan yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami bisa menikmati dan mendengarkan suara Tuhan dan juga bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan membaca bersama firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Sekali lagi dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mudah-mudahan ayat firman Tuhan ini bisa menjadi hidup di dalam diri kita dan kita mempersembahkan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh pendeta muda Feby Timotius yang akan menjelaskan ayat-ayat yang sudah kita baca dan dalam tema mengasihi sepenuh hati. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian "Suaramu Kurindukan" ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Suaramu
Kami persilakan Pendeta Muda Feby. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini di suasana yang begitu bersukacita berkaitan dengan Imlek yang kami rayakan dan juga hari Valentine. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami dan mengerti arti kebenaran firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain dengan sepenuh hati yang sudah dikuduskan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, dan Tuhan memimpin hamba-Mu yang sangat terbatas ini, dan setiap jemaat yang bersama-sama mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dan meyakini bahwa kita ada dalam keadaan yang luar biasa, bukan karena semata-mata kita sehat, bukan karena semata-mata kita masih hidup, bukan semata-mata kita ada dalam suasana yang penuh dengan sukacita, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Marta, bahwa kita ada diberkati dengan sebuah karunia, yaitu karya terbesar di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi sepenuh hati seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua sudah sering kali mendengar tentang cerita ini. Orang Samaria yang baik hati seperti judul perikopnya. Dan secara singkat ada 3 tokoh, ada 4 setidaknya di sana. Ada seorang imam, ada Lewi dan orang Samaria yang pada akhirnya menolong orang yang sedang kerampokan itu. Dan kita tahu semua cerita itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga sesering itulah kita mendengar pengajaran moral supaya bagaimana kita menjadi orang yang baik seperti orang Samaria itu. Bukan seperti seorang imam dan atau orang Lewi. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kita akan melihat lebih dalam apa yang sering kita dengar. Nah, saya menyiapkan sebuah gambaran singkat tentang perikop ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sana, ada tokohnya adalah di cerita itu, di Alkitab kita, ada seorang ahli Taurat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencobai Yesus. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia memanggil Yesus dengan sebutan guru. Lalu dia bertanya, apa yang harus kuperbuat agar mendapat hidup kekal? Dan jawaban Yesus, hukum Taurat itu bilang apa? Ketika orang itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan sebagainya, Yesus berkata, jawabanmu itu tepat, perbuatlah itu. Lalu respon yang terjadi di cerita itu adalah orang ahli Taurat ini membenarkan dirinya. Dan bertanya kembali kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus memberi, yang saya kasih bold kuning itu Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yesus memberi ilustrasi di sini tentang orang Samaria yang baik hati itu. Lalu jawaban orang itu adalah, siapa yang sesamaku manusia adalah orang yang sudah menunjukkan belas kasihannya, dan perintah Yesus di ayat yang ke-37, perbuatlah itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita melihat ilustrasi tentang orang Samaria yang baik hati itu bukanlah inti pengajaran Yesus. Dan ketika kita melihat lebih dalam, ada yang lebih dari sekedar pesan moral untuk mengasihi sesama dalam kisah ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau hanya diperuntukkan untuk kita menekankan perbuatan baik kepada sesama manusia, kita harus mengakui dengan jujur bahwa seringkali orang Kristen kalah baik, kalah berbuat baik, bahkan dengan orang yang belum percaya. Dan kalau kita bertanya kepada diri sendiri, bukankah kita harus mengakui dengan jujur perkara itu? Bahwa seringkali kita kalah langkah, kalah berbuat baik dari orang-orang yang bahkan belum mengenal Yesus. Jadi pengajaran di bagian ini bukan hanya menekankan pesan moral untuk berbuat baik kepada orang seperti orang Samaria itu. Lalu di mana perbedaannya dan apakah artinya mengasihi dengan sepenuh hati? Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-25, pada suatu kali berdirilah Yesus, seorang ahli Taurat, untuk mencobai Yesus.
Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan, sedari awal Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat ini memiliki niatan untuk mencobai Yesus. Kemudian diikuti dengan sapaan guru, guru yang baik. Uniknya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam sepanjang perjanjian baru, seringkali ketika Yesus dipanggil atau disebut sebagai seorang guru yang baik, dialog atau akhir dari dialog itu diakhiri dengan tidak adanya respon dari orang yang berbicara dengan Yesus. Dan jika seseorang dalam dialog tertentu berkata kepada Yesus atau menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan, di akhir dialog seseorang akan mengikuti Yesus. Itu ada di dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-23 misalnya saja. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya hubungan Yesus dengan murid-muridnya bukan hanya sekedar hubungan guru dengan murid, tetapi hubungan Tuhan dengan umatnya. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau hanya sebatas guru dan murid, bayangkan, kalau hanya sebatas Yesus guru dan murid-murid adalah murid saja, bukan Tuhan dan umatnya, kalau murid-murid itu belajar dari gurunya, menyerap ilmu gurunya, dan pada akhirnya ilmu murid-murid ini melebihi ilmu gurunya, bukankah murid akan mencari guru yang lebih baik, yang lebih hebat daripada Yesus? Ahli Taurat ini datang mencoba Yesus didasarkan dari ketidakpercayaannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hanya sebatas guru yang baik. Guru yang baik pasti tahu hukum Allah. Makanya perhatikan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan orang itu, sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Nah, disinilah letak masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kegagalan untuk dapat mengasihi sesama kita manusia didasarkan pada motivasi yang salah, yang tidak murni kepada Yesus untuk datang kepadanya hanya sebagai guru, bahkan mungkin Tuhan yang baik. Seberapa banyak orang Kristen masa kini gagal mengasihi sesamanya karena sedari awal gagal datang kepada Yesus dengan motivasi yang benar. Mempercayai dia sebagai guru, nabi yang baik, atau mungkin bahkan Tuhan yang baik. Dan parahnya, kebaikan yang kita mengerti tentang Tuhan yang baik adalah kebaikan dalam kacamata kita yang buram. Bukan Allah yang juga kudus, Allah yang juga adil, Allah yang sempurna dalam segala keputusannya. Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata kalau tidak ada pandemi itu baik. Saya juga setuju dengan itu. Kalau tidak ada sakit, atau adanya hanya sehat, atau ada kesembuhan, itu baik, saya setuju dengan itu. Kalau kita terhindar dari kecelakaan, itu baik, saya setuju dengan itu. Kalau terjadi mukjizat, dan itu baik, itu saya setuju dengan itu. Tetapi juga ada banyak orang yang berkata menjadi orang Kristen yang baik, sudah cukup baik. Jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga jelas mengajarkan bahwa itu semua harus dilakukan orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik. Dan orang Kristen memiliki tugas untuk mengusahakan meniadakan segala macam keburukan yang ada di muka bumi ini. Seperti yang dilakukan, diperjuangkan, dan dikorbankan oleh para nakes kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini parahnya. Ketika semua yang kita anggap buruk terjadi, sebenarnya keberadaan Allah tidak akan pernah berubah. Allah tidak pernah menjadi jahat jika ketidakbaikan kita alami. Karena Bapak Ibu Saudara, Allah bahkan sangat berusaha, sampai usaha terakhirnya adalah menukar anaknya, menukar nyawa anaknya yang tunggal Yesus Kristus supaya terjadi kebaikan dalam hidup kita. Dan kebaikan bukan kacamata manusia tetapi kacamata Allah yang menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin terdengar cukup kasar, berapa banyak kita yang datang kepada Tuhan dalam doa dan mencobai Yesus dengan berkata, Tuhan saya tahu Engkau Allah yang maha kuasa. Buktikanlah kekuasaanmu, kemahakuasaanmu itu dengan mengeluarkan aku dari penyakit ini, dari kesulitan hidup ini, dari penderitaan ini. Kan Engkau Allah maha kuasa. Kalau Engkau adalah Allah yang baik dan maha kuasa, Engkau sanggup melakukannya. Dan lebih parahnya Bapak Ibu Saudara, ketika semua doa itu dikabulkan, kita merasa itu bagian dari wujud iman kita karena kita melakukan hukum Taurat. Atau karena kita punya iman dan bukan karena kasih setia dan kemurahan Allah. Lalu apa hubungannya datang kepada Yesus dengan motivasi yang benar
berpengaruh besar terhadap kemampuan kita mengasihi sesama. Karena modal dasar mengasihi sesama kita ialah mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus, seperti firman Tuhan yang dikutip ahli Taurat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara menekankan bahwa iman dalam Yesus sebagai Tuhan bukan hanya sekedar guru yang baik, yang menyelamatkan, terkandung belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan. Panggilan untuk mengasihi Allah adalah panggilan untuk mengasihi orang lain. Ketika salah datang kepada Yesus dan salah mengenal Dia, kita pasti juga salah untuk mengenal dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, hidup baru dan kasih karunia yang Yesus karuniakan bagi mereka yang menerima Dia, ketika kita datang kepadanya dengan motivasi yang tulus, akan menghasilkan kasih, rahmat, dan belas kasihan bagi mereka yang tertekan dan menderita. Ini bagian pertama. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengasihi dengan sepenuh hati pada waktu kita datang dengan motivasi yang benar, bukan mencobai Yesus. Yang kedua, melakukan hukum yang benar. Dalam keseluruhan frasa ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pertanyaan orang ini kan pura-pura, begitu ya. Sama sekali nggak tulus. Karena ditekankan di dalam ayat yang ke-25, mencobai Yesus. Tujuan utamanya itu mencobai Yesus. Ya. Dan Yesus tahu itu. Perhatikan pertanyaannya. Guru, apa yang harus kuperbuat? Ya, dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tidak memberi jawab, tetapi memberi pertanyaan balik. Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca, apa yang kau perhatikan dan engkau mengerti di sana? Dan ahli Taurat itu berkata tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi yang jelas-jelas dia hafal di luar kepala. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih ukuran mengasihi Tuhan dengan segenap ada yang ada pada diri kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi? Apa sih artinya? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan Pierre, lalu saya dengan dia adu lompat vertikal begitu ya. Lompat vertikal. Nah, meski tinggi badan Pierre tidak lebih tinggi dari saya, luar biasanya lompatan vertikalnya Pierre itu lebih tinggi daripada lompatan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi seberapa jauh lompatan Pierre itu? Tidak lebih dari 2 meter. Karena ada rekor dunia lompatan vertikal yang diberikan kepada Evan Ungar di 2016 yang lalu, dia berhasil melompat setinggi vertikal ya 161 cm. Tapi kita bandingkan dengan kasih Allah. Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi. Bapak Ibu Saudara, pernah ada yang keluar angkasa? Atau membayangkan langit itu setinggi apa? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mazmur 103 ayat 11 juga begitu. Berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Itulah kita Bapak Ibu Saudara manusia. Merasa sudah melakukan segala sesuatu bagi Tuhan yang tidak lebih tinggi dari lompatan 2 meter. Kalau dibandingkan dengan kasih Allah yang setinggi langit dari bumi. Kita manusia melompat ke langit saja nggak lebih dari 2 meter. Dan kita merasa Tuhan punya hutang budi sama kita. Dan harus melakukan Tuhan karena aku sudah melakukan segala sesuatu. Aku sudah berkorban, aku sudah ini dan itu. Lakukan ini bagiku. Bapak Ibu Saudara, Yesus hendak berkata kepada ahli Taurat ini, gak usah jauh-jauh. Gak usah, jangan jauh-jauh, jangan yang jauh-jauh, yang gak bisa diukur. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Perbuatlah sama seperti kepada orang Samaria yang kau setujui itu dalam cerita itu. Jadi artinya sebenarnya Yesus ingin memberikan kepada dia jangan soal mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu loh. Ini loh tak ceritakan tentang 3 orang
yang akhirnya menolong adalah orang Samaria yang kau juga setujui. Sesamaku manusia adalah orang yang berbuat kebaikan kepada orang itu. Perbuatlah. Dan dari pertanyaan serta jawabannya kita dapat menyimpulkan bahwa alam pikir orang Yahudi memang hidup kekal itu diperoleh melalui perbuatan atau hukum Taurat. Namun repotnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang Yahudi ahli Taurat ini ditantang untuk mempraktekannya, dia mundur. Bapak Ibu Saudara, memahami kebenaran adalah satu hal, tetapi melakukan kebenaran adalah hal yang lain. Karena memahami kebenaran tidak sama dengan melakukan kebenaran. Orang Yahudi pasti tahu 10 perintah Allah, bahkan mungkin di antara kita tahu 10 perintah Allah. Apalagi dia adalah seorang ahli Taurat. Saya meyakini maka dapat dipastikan orang ini memahami seluruh perjanjian lama dengan segala hukum-hukumnya. Dan 2 kali Yesus berkata tentang perbuatlah demikian, seperti di gambaran awal, di ayat yang ke-28 dan 37. Pertanyaannya, apakah orang itu melakukan ketika Yesus berkata perbuatlah itu? Tidak. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-37, jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan. Orang ini kan sederhananya hanya 3 orang. Siapa sih yang menolong? Seorang imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang baik hati. Kalau saya dan Bapak Ibu mungkin ditanya siapa sih, kita mungkin akan enteng aja menjawab, ya orang Samaria itu. Fokus atau lugas atau jelas siapa yang menolong. Orang Samaria itu, tapi jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus bertanya, apa pendapatmu? Siapakah sesamaku manusia, sesamanya manusia? Dan jawaban orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, untuk menyebut kata orang Samaria saja, dia menggantinya dengan orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Untuk sesuatu yang sederhana, yang bisa diperbuat oleh manusia yang terlihat saja ahli Taurat ini enggan melakukannya. Padahal baru cerita, belum kenyataan. Baru ilustrasi yang Tuhan berikan. Kalau ada 3 orang yang lewat kepada orang yang sedang terluka, sedang mau mati, setengah mati, siapa yang nolong? Ini baru cerita. Baru cerita aja dia enggan untuk menyebut orang Samaria. Apalagi dalam praktek kehidupan orang ahli Taurat itu. Hal ini membuktikan Bapak Ibu Saudara betapa gagalnya, mungkin termasuk saya dan kita semua, untuk melakukan hal yang paling kecil dalam mengasihi sesama manusia. Itu sebabnya bukan hukum Taurat, bukan perbuatan baik yang kepadanya kita selamat seperti yang diartikan oleh orang ahli Taurat ini. Tetapi hanya anugerah keselamatan dalam Kristus yang dapat menembus batas standar Allah yang tinggi untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melakukan hukum yang benar itu lebih penting daripada hukum-hukum yang terlihat hanya oleh sebatas penglihatan manusia. Orang ahli Taurat ini gagal untuk mengasihi sesamanya manusia karena dia melihat dalam kacamata kemanusiaannya. Yang ketiga, berkaitan dengan mengasihi sepenuh hati. Kita belajar di bagian yang pertama bahwa mengasihi sepenuh hati untuk mengenal Yesus dengan benar. Dan yang kedua, melakukan hukum yang benar. Yang ketiga, kita memerlukan untuk mengasihi sesama kita manusia, mengasihi Allah dengan benar, kita memerlukan kerendahan hati yang benar. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kalau dalam cerita itu sangat unik dan menarik. Pertanyaannya, Yesus kan ini ilustrasi. Tetapi mengapa ahli Taurat ini tidak protes ketika Yesus memberikan perumpamaan dengan berkata begini? Atau mungkin dia harusnya berkata gini, lah itu kan karanganmu Yesus. Mengapa bukan imam atau orang Lewi yang menyelamatkan orang itu? Mengapa harus mempertentangkannya dengan orang Samaria yang jelas-jelas engkau ketahui kami tidak bergaul dengan mereka? Enak aja kasih karang cerita tapi mempertentangkannya dengan apa yang kami tidak suka. Tapi Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat itu tidak protes tentang cerita Yesus. Kenapa? Karena ahli Taurat yang hendak mencoba Yesus tahu bahwa tidak mungkin seorang imam dan orang Lewi itu akan menolong. Dia menyadari aturan-aturan yang berlaku bagi mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-30 di sana,
Ayat itu berkata begini, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja, lihat, perhatikan, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Artinya mungkin saja keluar darah. Ya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Mungkin juga tergeletak di tanah dengan tidak sadar diri, karena dikatakan penuh dengan pukulan dan juga mungkin ada luka, tetapi juga keadaannya setengah mati. Dalam keadaan demikian Bapak Ibu Saudara, yang mungkin berlumuran darah, yang mungkin sudah setengah mati atau belum, dalam benak seorang imam atau orang Lewi ketika melewati orang yang dengan keadaan itu, para imam pasti dianggap najis ketika memegang mayat atau jenazah. Dan kita bisa melihat benang merahnya. Orang ini ingin membenarkan diri seperti yang disampaikan di dalam Lukas ini. Untuk mendapat legalitas bahwa ia tidak harus melakukan seluruh kebenaran. Atau setidaknya kebenaran yang dia tidak mau lakukan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab kita bersama-sama, setelah pasal 10 ada pasal 11 yang menggambarkan bagaimana Yesus dengan terus terang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di ayat yang ke-37 sampai 52. Jadi cerita ini masih berkesinambungan di perikop selanjutnya. Salah satunya saya akan bacakan di ayat 42 di pasal 11 kitab Lukas, Injil Lukas. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan bandingkan Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan cepat Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat orang nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, uangku, penghasilanku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Kita lihat sudah ada benang merahnya. Mengapa orang ini ingin mencobai dan membenarkan dirinya? Karena dia tidak ingin melakukan sesuatu yang dia anggap itu adalah istiadatnya. Orang ini menganggap dirinya cukup bijak untuk mempertanyakan ajaran Alkitab dengan pengetahuan superiornya. Dan menggunakan landasan Alkitab untuk menolak firman Allah. Jadi betapa lucunya. Disisihkan dari keselamatan dan pengenalan akan Allah ketika orang ini melakukan pembenaran dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa orang ini tidak pernah ketemu dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dengan pengetahuan superiornya, dia hendak membenarkan dirinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ke-10 ayat yang ke-21, di perikop sebelum orang Samaria yang baik hati ini, Yesus bersukacita sebab dikatakan Bapanya di surga telah mengaruniakan pengertian mengenai kebenaran rohani, bukan kepada orang yang menganggap dirinya bijak dan sangat cerdas, tetapi kepada mereka yang dengan sikap rendah hati, seorang akan menerima kebenaran yang utama yang akan disingkapkan oleh firman Tuhan. Bukan hanya aturan-aturan yang terlihat, tetapi jauh lebih dalam. Tuhan Yesus datang untuk menyingkapkan kebenaran rohani. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ketika di dalam perjanjian lama, orang berkata, Taurat berkata bahwa jangan berzina, tetapi Yesus di dalam perjanjian baru berkata, bukan saja berzina seperti yang dilihat, tetapi ketika pikiran kita melakukan perzinahan, bukankah itu sudah dosa?
Yesus menekankan sesuatu yang lebih dalam daripada adat istiadat yang ditekankan oleh orang Yahudi ini, yang sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal-hal yang sangat-sangat rohani secara batiniah. Dan kita tahu tujuan orang Yahudi kebanyakan, tidak semua, adalah ingin mempertontonkan kesombongan rohani kepada banyak orang dengan berdoa di pinggir-pinggir jalan dan dilihat dipuji orang-orang. Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya bertanggung jawab untuk bertindak menurut kasih. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menolong kita ketika kita tidak mengeraskan hati. Karena mereka yang menyebut dirinya Kristen termasuk saya, namun hatinya tidak peka terhadap apa yang sebenarnya secara rohani ditekankan dalam Alkitab, penderitaan, keperluan orang lain, menyatakan dengan jelas bahwa di dalam diri kita terdapat kesombongan yang tentu saja jauh daripada hidup kekal, seperti yang ditanyakan orang ini. Perbuatan apa yang membuatku bisa hidup kekal? Jadi sebenarnya kisah orang Samaria yang baik hati ini tidak sedang menggambarkan orang Samaria dan kebaikannya sebagai inti pengajaran Yesus. Melainkan orang Yahudi ini, ahli Taurat ini, yang gagal melihat kegagalannya sendiri untuk datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, yang tidak mau mengakui bukan dengan hukum Tauratlah keselamatan diperoleh, melainkan kasih karunia. Seorang yang luar biasa berkata dalam bukunya, sejauh menyangkut kerendahan hati yang sejati, pelayanan kita kepada orang lain selalu merupakan hasil dari pengorbanannya yang unik dan bukti nyata dari hal tersebut. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa memiliki buku ini di Lembaga Literatur Baptis. Bapak Ibu Saudara, semoga tidak ada orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya bisa melakukan berbagai hukum Taurat, membuat mukjizat, dan ketika berdoa rasanya bumi ini bergetar. Baca firman, bicara tentang baca firman dan iman, tapi soal mengampuni keluarganya, mengampuni saudaranya, anggota gereja lainnya, nol besar. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kisah orang Samaria yang murah hati ini bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Tapi bagian yang pertama melainkan kisah tentang kita yang dimampukan untuk mengasihi dengan sepenuh hati karena kita terlebih dahulu dikasihi dan diampuni serta mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita yang jauh dari kebenaran, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai aktivitas pelayanan akan membuat kita gagal melakukan hukum yang benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari pembenaran diri, bahkan memakai firman Tuhan untuk membenarkan diri kita. Betapa perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan kita supaya benar-benar bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat Tahun Baru Imlek, selamat menikmati Valentine bersama dengan keluarga. Buktikan, nyatakan kasih yang tulus, yang sepenuh hati, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan kita mau bersama-sama bukan membenarkan diri tetapi sungguh-sungguh mengasihi sebagai wujud pengenalan kita kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kami bersama dengan keluarga besar kami. Kami rindu untuk memahami 3 kebenaran ini, bahwa pengenalan kepada Kristus yang memampukan kami untuk mengasihi sesama kami dengan benar. Dan ketika kami harus melakukan hukum yang benar, hukum secara rohani, bukan untuk menunjukkan siapa kami dan apa yang kami bisa lakukan, tapi sungguh-sungguh perbuatan-perbuatan yang keluar dari hidup anak-anak Tuhan, kami semua sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan mereka melihat bagaimana karya-Mu di dalam Kristus Yesus dinyatakan kepada orang percaya. Dan berkati kami, jauhkan, hancurkan tembok-tembok
kesombongan yang pada akhirnya bisa membawa kami untuk mempermainkan Alkitab, firman-Mu, supaya membenarkan diri kami. Karena itu Tuhan, sungguh dengan kerendahan hati, kami bukanlah apa-apa tanpa anugerah dan kasih karunia-Mu. Karena itu pagi hari ini, hamba-Mu menyampaikan permohonan supaya setiap kami diberkati dengan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa terus beribadah bersama-sama, sekalipun masih terus dilakukan di dalam jaringan melalui live di YouTube yang Bapak Ibu bisa nikmati bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita sekaligus juga merayakan atau ikut memeriahkan dan bersuka cita bersama dengan semua saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Imlek, dan kiranya segala sukacita dan kasih akan terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu sekeluarga, dan juga dalam bersama-sama merayakan Valentine Day, suatu perwujudan dari mulianya kasih di dalam kehidupan manusia. Dan biarlah ini akan terus juga menjadi warna dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita tetap mengasihi satu dengan yang lain dan belajar untuk menolong dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan itu juga, sekalipun dalam sukacita karena memperingati bersama-sama Hari Raya Imlek dalam minggu ini dan merayakan Hari Kasih Sayang, tetapi mari kita terus menjalankan protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang sudah diterapkan sejak tanggal 9 yang lalu. Mari Bapak Ibu yang ada di wilayah-wilayah dan daerah-daerah di mana PPKM ini dilaksanakan, bisa mendukung upaya pemerintah ini dengan terus melanjutkan protokol kesehatan tersebut. Dan nanti sore ada launching tim Satgas Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapak Ibu juga bisa ikut bersama-sama dan ambil bagian, memberi dukungan bagi tim ini supaya bisa melakukan upaya-upaya menolong gereja-gereja dan jemaat-jemaat di gereja-gereja baptis dan umat baptis yang sedang dalam pergumulan di tengah-tengah COVID ini. Saya pikir itu hal-hal yang bisa disampaikan kepada saudara sambil kita bersyukur bersama-sama dengan umat baptis Indonesia yang sudah berdoa bersama-sama untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sudah pulih, sudah sehat, termasuk juga jemaat-jemaat kita dan guru-guru yang sempat terpapar COVID-19. Kita bersyukur bersama-sama karena mereka sudah sehat dan sudah menjadi survivor dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga,
dan terus menikmati sukacita di dalam segala pergumulan di tengah pandemi ini. Untuk teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa nanti malam jam 8 malam kita akan bersama-sama pemuritan, dan untuk yang wanita atau pemudi di hari Kamis jam 8 malam, serta persekutuan minggu depan di hari Sabtu bersama dengan pasangan muda yang oke punya. Jadi jangan lewatkan untuk persekutuan-persekutuan kita di Sabtu sore jam 6 sore. Baik Bapak Ibu, oh iya saya juga mengingatkan untuk KPW Tomang dan KPW Grogol setiap hari Selasa jam 7 malam tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Dan mari Bapak Ibu bisa ambil bagian bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada dari di wilayah lain juga bisa ikut bersama-sama dengan KPW-KPW ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami di hari ini. Dan kami bersyukur karena sebagai bagian dari gereja Tuhan kami ikut bersuka cita. Karena kami bisa merayakan Imlek bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Setiap anak-anakmu boleh berkumpul dalam sukacita, merayakan kegembiraan karena Tuhan sudah menyertai kehidupan keluarga sepanjang setahun yang sudah lewati ini. Dan biarlah semua sukacita dalam perayaan ini akan terus memberikan keteguhan dalam tiap keluarga dan rumah tangga. Ada hubungan dan relasi kasih yang makin akrab, ada hubungan dan relasi kasih yang semakin dipenuhi dengan semua tindakan, semua pelayanan dan semua pemberian-pemberian yang saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjadikan anak-anakmu juga sebagai alat berkat bagi keluarga-keluarga yang belum percaya akan Tuhan, supaya melalui hari raya dan yang penuh dengan sukacita ini bisa tetap menunjukkan solidaritas dan relasi kasih yang saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan penularan COVID-19. Biarlah ini sungguh-sungguh dilakukan dengan upaya-upaya yang semakin maksimal, terutama dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di wilayah-wilayah yang sangat terdampak COVID-19 ini. Kami berdoa supaya pemerintah dengan semua aparat dalam semua struktur dapat menjalankan ini dengan baik dan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang terukur kepada masyarakat dan memberikan terus edukasi dan juga dorongan kepada masyarakat untuk menjalankan ini secara bersama-sama untuk kebaikan bersama, supaya secara nasional kami bisa pulih dari dari penyebaran COVID ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan terus memberkati upaya-upaya secara ekonomi untuk merecovery kondisi ekonomi nasional. Biarlah semua kebijakan yang dilakukan tepat sasaran, baik dalam bentuk bantuan-bantuan dan stimulus ekonomi yang dilakukan kepada perusahaan, kepada UMKM dan koperasi-koperasi. Biarlah ini sungguh berdampak adanya pergerakan ekonomi yang lebih baik. Kami berdoa supaya pengusaha-pengusaha dalam skala besar di negara ini juga memiliki hati yang terbeban untuk bersama-sama menanggulangi beban ekonomi ini, dan mereka tidak terjebak dalam keinginan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi mereka terus juga mau menolong negara dalam masa-masa sulit. Demikian juga semua karyawan, semua pekerja di semua perusahaan, di semua bidang usaha akan bekerja sama dengan baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan perusahaan atau bahkan merugikan diri sendiri. Kami berdoa menyerahkan hal ini kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di semua upaya yang sedang dilakukan demi keluarnya bangsa kami juga dari keterpurukan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk upaya-upaya damai yang dilakukan dalam pendekatan-pendekatan dialog yang konstruktif dengan kelompok-kelompok di Papua yang masih belum bisa menerima keberadaan
integrasi Papua dengan negara ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati supaya semua upaya yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan supaya ada kedamaian. Tidak lagi ada korban-korban, kematian-kematian dari saudara kami di Papua maupun aparat TNI dan Polri yang melakukan tindakan-tindakan pengamanan di sana. Kami berdoa supaya kedamaian juga terwujud di Myanmar pasca kudeta militer yang dilakukan. Kami berdoa supaya junta militer yang kemudian menguasai negara ini dapat tetap bersikap adil kepada seluruh masyarakat dan penerapan hukum secara benar dapat dilakukan di sana. Kami serahkan ini semua Tuhan. Ada banyak pergumulan-pergumulan lain di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan topang, yang berkekurangan Tuhan buka pintu-pintu berkat, dan persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi dalam seluruh kehidupan jemaat, biarlah Tuhan yang menjadi penopang dan penolong. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dan sambil mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan serta pertolongan dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus, menyertai dan memberkati saudara dan saya. Amin. Yesus kasih padaku. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang dan juga selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita selesai. Shalom.